Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat dalam belajar. Apalagi kalian akan menghadapi penilaian akhir semester atau pas di akhir bulan ini, maka tentu kalian harus lebih giat untuk belajar dan mengulang kembali pelajaran-pelajaran yang sudah diajarkan kepada kalian, terutama dalam pelajaran saya, yaitu pelajaran bahasa Indonesia. Kalian baca-baca lagi dari bab 1 sampai bab 5 yang minggu lalu telah kita pelajari bahasan yang terakhir, yaitu menulis teks eksplanasi. Maka pada kesempatan hari ini kita akan mengulas atau mengulang kembali salah satu materi yang sudah kita pelajari, yaitu teks berita. Mungkin kalian tentu masih ingat apa itu teks berita. Nah, teks berita yaitu teks yang melaporkan kejadian atau peristiwa atau informasi mengenai sesuatu yang telah atau sedang terjadi. Sedangkan berita adalah suatu informasi berupa berita yang disampaikan seseorang, baik melalui media elektronik maupun media cetak ataupun dari lisan ke lisan. Nah, dengan berita itulah kita akan mengetahui kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa baik yang ada di dalam maupun di luar Indonesia. Anak-anakku sekalian yang berbahagia, itulah tentang teks berita. Dan berita itu mempunyai unsur. Apa saja unsur-unsurnya? Nah, mungkin kalian masih ingat. Kalau lupa, kalian bisa buka kembali buku kalian. Apa unsur-unsur dari teks berita? Nah, ini ada beberapa unsur dalam teks berita, seperti apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, apa untuk menjelaskan tentang peristiwa yang terjadi. Di mana menjelaskan tentang lokasi atau tempat peristiwa itu terjadi. Kapan menjelaskan tentang waktu peristiwa itu terjadi. Siapa menjelaskan pelaku atau orang yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Mengapa itu menjelaskan tentang sebab terjadinya peristiwa, dan bagaimana yaitu menjelaskan bagaimana peristiwa itu atau kronologis peristiwa itu terjadi. Nah, itulah unsur-unsur berita. Selanjutnya adalah struktur teks berita. Nah, struktur teks berita ini ada 3. Yang pertama yaitu orientasi berita atau kepala berita, adalah berisi pembuka dari berbagai peristiwa yang diberitakan di dalam teks berita tersebut. Kemudian yang kedua, peristiwa atau tubuh berita, yaitu berita tentang
proses kejadian dari awal sampai akhir. Yang ketiga yaitu sumber berita atau ekor berita, yakni dari mana asal sumber berita tersebut muncul atau didapati. Nah, itulah sekilas tentang teks berita. Nah, saya hanya mengingatkan kembali agar kalian baca lagi materi-materi yang sudah diajarkan kepada kalian dari guru-guru kalian semua, terutama pelajaran bahasa Indonesia yang saya ajarkan, yaitu dari bab 1 sampai bab 5. Kalau kalian rajin belajar, rajin baca, insya Allah kalian akan bisa menjawab soal-soal pada pas yang akan diadakan tidak lama lagi atau di akhir bulan ini. Nah, saya harap kalian tetap semangat dan tetap menjaga protokol kesehatan sehingga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti pas tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.